Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami pejuang SBMPTN, kita ketemu lagi di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas dua soal TPS. Ya, yang pertama kita lihat ini soal tentang himpunan. Ya, coba kita perhatikan soalnya ya. Sebuah kedai kopi internasional menjual kopi dari jenis-jenis Kolombia, ya, Kolombia, kemudian Jamaika, lalu Brasilia. Nah, jadi ada 3 jenis kopi yang dijual di kedai kopi tersebut ya. Nah, atau kombinasi ketiga-tiganya. Dari seluruh campurannya, 33 berisi kopi Kolombia. Nah, dari seluruh campurannya, 33 berisi kopi Kolombia. Kemudian, 43 itu berisi kopi Jamaika. Lalu 42 berisi kopi Brasilia. Dari ketiganya setidak-tidaknya berisi 16 kopi Kolombia dan Jamaika. 18 Jamaika dan Brasilia. Kemudian 8 Brasilia dan Kolombia. Serta 5 yang berisi ketiga-tiganya. Nah, ada 5 yang berisi ketiga-tiganya. Pertanyaannya, berapa campuran kopi yang berbedakah yang dijual di kedai kopi tersebut? Jadi ada berapa banyak, ada berapa jenis, ada berapa campuran kopi yang berbeda? Nah, itu pertanyaannya. Baik. Jadi, untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama kita buat diagram Venn-nya. Ya, kita gambar lingkarannya. Ada berapa lingkarannya? Ya, tergantung jenisnya. Ada 3 jenis. Ya, yaitu Kolombia, Jamaika, dan Brasilia. Jadi kita gambar diagram Venn-nya. Nah, karena ada 3 jenis kopinya, maka kita gambar 3 lingkarannya. 3 lingkaran kita gambar. Nih ya. Kemudian nanti ada yang beririsan ketiga-tiganya. Nah, setelah itu kita isi ke dalamnya. Nah, ingat yang pertama diisi itu adalah yang beririsan ketiga-tiganya. Saya misalkan ini Kolombia, ya, kemudian Jamaika, lalu yang ini adalah Brasilia. Nah, kita utamakan duluan yang kita isi adalah yang beririsan ketiga-tiganya. Di mana itu beririsan ketiga-tiganya? Di sini dikatakan 5 yang berisi ketiga-tiganya. Nah, berarti di sini kita tulis 5. Nah, itu pertama, tahap awalnya itu. Isi yang beririsan ketiga-tiganya. Kemudian, lanjutkan yang beririsan 2 campurannya. Coba kita lihat ya. Nah, ini 8 Brasilia dan Kolombia. Di mana itu Brasilia dan Kolombia ini? 8. Berarti di sini total di sini itu harus 8. Yang ini sudah 5, berarti ini 3 lagi. Nah, itu maksudnya. Ya. Kemudian 18 Jamaika dan Brasilia. Jamaika dan Brasilia. Nah, Jamaika di sini, Brasilia di sini. Berarti Jamaika dan Brasilia di sini. Nah, ada berapa banyak? Ada 18. Nah, ini sudah 5. Supaya 18, berarti ini 13 lagi. Nah, berikutnya lagi 16 kopi Kolombia dan Jamaika. Kolombia dan Jamaika berarti di sini irisannya. Nah, di sini dikatakan 16. Ini sudah 5, berarti ini 11. Nah, yang beririsan 3 sudah kita isi, yang 2 juga sudah kita isi. Selanjutnya kita jalan yang satu-satu. Ya, 33 berisi kopi Kolombia. Berarti total di sini, total seluruh di sini, Kolombia ini harus ada 33. Coba kita hitung. 11 tambah 5, 16. Ditambah 3, 19. 19 ditambah berapa supaya 33? Ya, berarti ini 14. Nah, gitu dia. Ya. Kemudian selanjutnya, 43 kopi Jamaika. Jamaika itu di sini. Nah, ini totalnya 43. Harus 43. Coba kita hitung. 11 tambah 5.
16 ditambah 13, 29. 29, sementara Jamaika harus 43. Ini 29, tambah berapa lagi supaya 43? Ya, 14. Selanjutnya yang Brasilia. Brasilia 42. Nah, Brasilia itu berarti di sini totalnya 42. Coba kita hitung ya. Berarti 3 tambah 5. 8 ditambah 13, 21. Totalnya Brasilia itu 42. Ini sudah 21, berarti ini tinggal 21 lagi. Nah, yang jadi pertanyaan tadi apa? Yang jadi pertanyaan, berapa campuran kopi yang berbedakah yang dijual di kedai kopi tersebut? Nah, campuran kopi yang berbeda itu kita jumlahkan aja semua ini. Nah, coba kita jumlahkan semua ya. Berarti ini 14 ditambah 11, 25. Nah, saya tulis 25. Tambah 14 ditambah 13, 27. 27 ya. 27 tambah 3, 30. Tambah 5, 35. Ditambah ini 21. Nah, coba kita hitung. 25 tambah 35 itu pas 60. 60 tambah 21, 81 campurannya. Berarti ada 81 lah semua campurannya. Maka dengan demikian kita bisa tentukan jawabannya cantik. Nah, adik-adik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa ya, bantu kembangkan channel ini supaya bisa nanti bermanfaat untuk banyak orang. Caranya cukup klik tombol like, kemudian subscribe, share, dan tuliskan komentar adik-adik tentang video yang saya berikan ini. Oke, baik. Nah, berikutnya kita akan bahas soal yang kedua. Soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua ini berhubungan dengan geometri. Coba kita lihat. Jari-jari lingkaran ini, jari-jarinya adalah 6 cm. Dan luas daerah yang diarsir ini 33 pi cm persegi. Yang jadi pertanyaan, berapakah besar sudut ini? Ah, ini yang tanya, nilai T. Baik, adik-adik bisa lihat di sini, ini adalah tanda bahwa segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Artinya, kalau segitiga ini adalah segitiga sama kaki, maka besar sudut di sini dengan ini pasti sama. Karena segitiga sama kaki, berarti besar sudut ini dengan ini pasti sama. Artinya, sudut ini kita bisa tentukan kalau kita tahu sudut ini, karena ini pelurus. Nah, bagaimana cara menentukan sudut di sini? Ya tentu kita harus tentukan sudut ini. Nah, gimana cara menentukan sudutnya? Ingat, satu lingkaran penuh sudutnya itu 360. Sementara yang diarsir ini sudutnya berapa? Nah, tentu dia nggak satu lingkaran penuh. Jadi, kita bandingkan luas yang diarsir dengan luas satu lingkaran penuh nanti, maka kita bisalah tentukan sudut ini. Nah, untuk itu, kita cari dulu luas satu lingkaran penuh. Apa luas satu lingkaran penuh? Luas lingkaran itu adalah V dikali R kuadrat. V dikali R kuadrat. R adalah 6. 6 ya. 6 kuadrat. Berarti kesimpulannya adalah 36 V cm persegi. Nah, itulah dia luas satu lingkaran penuh. Artinya, kalau seandainya dia 36 V luasnya, maka sudutnya itu 360. Nah, sementara yang diarsir luasnya cuma 33 V. 33 V. Nah, pertanyaannya, berapakah sudutnya? Itu kita mau cari. Berapa sudutnya? X lah kita sebut. Nah, itu ya.
Berapa sudutnya kita cari. Baik, sekarang coba kita coret nih. Nah, ini saya bisa coret sini. Ya, ini kita bisa coret 36. Tinggal 10. Berarti dari sini kita bisa dapat X itu adalah 10 dikali 3, 33. Berarti 330. Berarti kesimpulannya, sudut ini 330. Nah, kalau sudut ini 330, kalau sudut di sini 330, berarti sudut ini sudah pasti berapa? 30. Nah, 30 dia, karena totalnya harus 360. Nah, sementara total ini semua harus 180. Kalau di sini 30, berarti total yang dua ini adalah 150. Nah, masing-masing berarti 75. Masing-masing 75. Karena segitiga sama kaki tadi, besar sudutnya sama. Nah, karena ini pelurus, maka kalau ini 75, berarti di sini adalah 105 derajat. Nah, adik-adik, maka jawabannya kita bisa tentukan cantik. Nah, jangan lupa ya, kita bantu kembangkan channel ini, klik tombol like, kemudian subscribe dan share, serta tulis komentar adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang subscribe, kalian akan dapatkan terus video-video terbaru dari saya ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.